Nah, makanya kalau ada recover together, recover stronger tuh di situ kan ada 3 kalimat, ada kalimat recover together, stronger, stronger dan recover itu ada tujuannya. Tetapi alat untuk mencapai itu mau tidak mau melalui together. Politik luar negeri kita, diplomasi kita itu sangat dikenal dengan berusaha untuk menyatukan perbedaan, bridge builder, membangun kerjasama. Jadi kalau istilahnya itu bukan Indonesia banget, Indonesia sekali gitu loh. Jadi keketuaan kita di G20 dengan tema yang sangat kuat itu ya, recover together, recover stronger, itu dari mana itu tema itu muncul dan gagasan itu? Jadi kan presidensi Indonesia ini kan akan sudah dipegang sih sebenarnya kan, kita mulai sebenarnya tanggal 1 Desember kemarin sampai 30 November 2022. Nah, pada saat kita memegang presidensi itu situasi kan belum normal kembali. Kita masih harus hidup di tengah pandemi. Nah, terus kemudian kita juga ingat di awal-awal pandemi itu kan yang terjadi kan kepanikan luar biasa, which is itu normal ya. Dan reaksi dari sebuah kepanikan itu macam-macam, borong vaksin, tutup border, semua dilakukan. Itu juga dapat dipahami karena namanya panik, nggak ngerti mau gimana, yang penting mengamankan, caranya macam-macam. Nah, kita belajar banyak dari peristiwa-peristiwa selama pandemi ini. Nah, kemudian kita tersadar semakin pentingnya kerjasama, kebersamaan, solidaritas, inclusiveness. Karena kita tahu kalau semua ini tidak ada, maka yang dinamakan recover dan recover stronger itu tidak akan mungkin. Padahal orang menginginkan pada saat kita bounce back, balik, pengennya kan balik tapi lebih kuat lagi. Nah, makanya kalau ada recover together, recover stronger tuh di situ kan ada 3 kalimat, ada kalimat recover together, stronger, stronger dan recover itu ada tujuannya. Tetapi alat untuk mencapai itu mau tidak mau melalui together, melalui kerjasama, melalui solidaritas, melalui inclusiveness. Jadi maknanya sebenarnya sangat dalam dan mudah-mudahan makna yang dalam dan tujuan yang bagus itu bisa kita manifestasikan, bisa kita implementasikan selama presidensi kita di G20. Itu dapat dari Indonesia gagasan itu? Dapat dari Indonesia, dari kita exercise di Kemlu dulu kita exercise, terus kemudian dibawa ke rapat terbatas dengan presiden, tektok dengan presiden, balik lagi, prosesnya cukup panjang sih. Kan selain maknanya kan kalau tema itu kan juga ear catching. Iya benar, ada kata yang berulang, ada rimanya, dan itu dapat di luar maknanya yang tadi dalam ya. Keketuaan itu kan mengandung tanggung jawab yang besar Bu ya, selain bahwa kita dipercaya ya. Dan tanggung jawab dan kepercayaan itu kan kita memimpin atau menjadi ketua untuk sebuah KTT dengan kekuatan yang demikian besar. Tanggung jawab itu akan diwujudkan menjadi seperti apa Bu? Jadi memang betul ini adalah kombinasi banyak hal. Pertama tentunya kehormatan ya, buat kita bisa memegang presidensi selama 1 tahun. Terus kemudian selain kehormatan juga tanggung jawab. Jadi setiap kali kita merasa kita mendapat kehormatan, kita mendapat kesempatan, kalau saya itu melihatnya bukan dari aspek itunya, tetapi lebih tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya bagaimana kita bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya kita sudah punya aset banyak, termasuk aset diplomasi yang selama ini kita lakukan. Makanya kenapa tadi kita mengambil tema recover together, recover stronger, di together-nya itu sebenarnya sangat Indonesia, karena politik luar negeri kita, diplomasi kita itu sangat dikenal dengan berusaha untuk menyatukan perbedaan, bridge builder, membangun kerjasama. Jadi kalau istilahnya itu bukan
Indonesia banget, Indonesia sekali gitu loh. Nah, sekali lagi bagaimana kita mengimplementasikan dari sebuah tanggung jawab kehormatan yang besar itu. Nah, Presiden dari awal udah wanti-wanti kepada para pembantunya, para menterinya adalah oke, ini gawe yang besar, gawe yang prestisius, tapi jangan sampai keprestisiusan ini kemudian menjadikan jarak dengan sekali lagi dengan rakyat, kemudian dengan negara-negara berkembang. Karena selama pandemi terutama kita melihat kesenjangan itu bukan semakin mendekat. Makin tidak ada senjangan ya. Kesenjangannya semakin mendekat, tetapi justru semakin lebar. Contohnya misalnya mengenai masalah vaksin. Jumlah vaksin udah banyak. Sekarang sih udah banyak, tapi waktu pertama ya kita melihat Mas Wisnu tahu sendiri kan bagaimana kita nggak keruan cari vaksin dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang hasilnya cukup baik ya. Vaksin dan vaksinasi gap antara negara maju dengan negara berkembang banyak sekali. Kan WHO mengatakan target untuk akhir tahun 2021 40% dari total penduduk masing-masing negara sudah harus divaksinasi. Tapi kenyataannya adalah masih ada 41 negara yang di bawah itu. Enggak cuma di bawah itu, 10% aja belum ada, belum nyampe. Dan ada sekitar 98 yang 40% nggak nyampe. Nah, kalau gap ini semakin lebar, maka kita nggak akan bisa keluar dari pandemi. Demikian juga ekonominya. Ekonomi di situ ada target-target Sustainable Development Goals kan. Dengan adanya pandemi, dengan akses vaksin yang belum setara, maka gap untuk mencapai SDG pun semakin lebar. Nah, makanya Presiden dari awal mengatakan, oke, ini adalah kumpulan negara-negara besar, tetapi idenya adalah bagaimana negara besar-besar ini dapat berbuat untuk yang lain, terutama untuk negara berkembang. Maka Presiden mengatakan, kita bawakan suara negara berkembang dan negara yang least developed countries di dalam presidensi Indonesia. Nah, dalam konteks itulah untuk pertama kalinya kita akan mengundang negara-negara small islands dari Pasifik dan juga dari Karibia sebagai tamu dari presidensi Indonesia agar suara mereka didengar oleh negara-negara anggota G20. Jadi idenya adalah bagaimana kelompok besar ini dapat menjadi katalis bagi kerjasama yang konkret, yang bermanfaat bagi negara berkembang. Gampangnya itu. Presidensi ini kan 1 tahun Bu ya. Jadi upaya untuk mewujudkan tadi kesetaraan, gap yang makin menipis gitu ya, itu dilakukan selama setahun ini juga berarti?